Jadi dia bilang, aku minta maaf loh sama kamu katanya. Kalau hari ini aku ngomong apa adanya pasti kamu nggak mau lagi lihat wajah aku. Aku bilang emang ada apa? Aku mau jujur tapi kau harus terima katanya. Jadi biar sakit ini aku pendam sendiri aku bilang. Terus dia posting lagi foto dia lagi di Bali, di ini dia lagi ciuman, lagi apa. Ya ampun, ini berarti si mbaknya ini postingin si suaminya kamu. Iya. Aku tuh kayak menutup Jadi diri. nggak mood ya. Oke. Aku nikmatin Emosinya nangisnya pasti setiap nggak hari. Aku nikmatin sampai foto pre-wedding koyak semua aku bakar. Gila aku ya. Kalau dia ngejar, kalau nggak respon nggak akan terjadi. Bener nggak? Betul, itu betul. Nah, ini dikejar tapi kau juga respon. Jadi jangan seolah-olah korban. Kaulah yang membuka pintu untuk lakiku. Kucing dikasih ikan asin malah. Iya ya. Apalagi dikasih ayam enak kan. Coba laki-laki, apakah memang laki-laki ini diciptakan untuk, ya tidak semua laki-laki ya. Tapi nggak tahu nih Mas kameramen, oi. Ada lagunya, tidak semua laki-laki. Hai guys, kembali lagi berjumpa dengan Dewi Persik di konten YouTube aku. Di konten kali ini aku akan membahas perihal rumah tangga seorang istri dan perselingkuhan. Jadi jangan lupa buat kalian semuanya untuk di like, komen, dan subscribe. Buat para wanita-wanita di seluruh dunia, terutama para istri, mudah-mudahan bisa menonton ini dan menjadi inspirasi buat kalian semuanya. Dan kali ini tidak biasanya loh Dewi Persik itu mengundang bintang tamu. Saya tuh memang orangnya sangat picky sekali ya. Bener-bener kalau sesuai dengan hati aku pasti akan undang dia atau bisa curhat-curhatan bersama aku. Dan kebetulan hati aku lagi klik sama yang namanya Ayu Soraya. Jadi aku di sini nggak sendirian karena aku mau curhat-curhatan sama dia, biasalah ala ciwi-ciwi lah ya, gimana lah ya. Dan sekarang ini aku langsung aja perkenalkan Ayu Soraya, teman aku ini. Halo sayang. Halo Mi. Ayu Soraya. Orangnya memang Ayu loh guys. Ayu, langsing juga, cantik juga. Salam kenal dari aku ya. Aku ikut prihatin atas apa yang sudah terjadi dalam hidup kamu. Iya. Jadi ini maksudnya bukan masalah kepo atau apa ya. Kita cuma sekedar curhat-curhatan aja sesama wanita dari hati ke hati. Dan ya sedikit lah kalau kamu boleh curhat-curhatan, karena kan aku juga kepengen suatu saat juga berumah tangga. Jadi aku perlu hati-hati nih, laki-laki tuh harus kayak gimana sih gitu, supaya kita bisa waspada gitu kan. Jadi sebelum curhat-curhatan mungkin ada yang belum tahu nih penonton di rumah siapa sih seorang Ayu Soraya ini. Ayu Soraya, ini dia. Siapa sih Ayu Soraya? Inilah profil biodata istri Koapex yang laporkan seorang wanita atas dugaan perselingkuhan. Nah, udah ingat ya pasti teman-teman. Aku di sini netral aja lah, anggap aja ini dua orang wanita sedang curhat tentang rumah tangga. Karena aku paling nggak bisa nih kalau misalkan ada suatu problematika dalam rumah tangga, sayang. Karena aku tuh paling nggak suka perselingkuhan. Aku tahu rasanya diselingkuh itu kayak gimana, sakit banget. Gitu loh. Dan aku berbicara ini posisinya aku sebagai perempuan dan kamu perempuan, jadi bisa nggak sih kamu cerita sedikit sama aku gitu, ada apa sih masalahnya, kenapa sih ini kan aku tuh ceritanya nih berawal dari kamu DM aku. Aku nggak tahu udah sekian lama, berapa lama itu kamu DM aku, tanggal berapa baru aku ini aku udah lupa ya. Iya, Itu kenapa kamu ada niatan pingin DM aku? Karena aku lihat TikTok, kakak lagi main TikTok sama dia kan. Ada yang sama si mbaknya. Iya, sama mbaknya. Kita anggap saja ini si dia itu namanya mbaknya gitu ya. Si mbaknya. Aku pikir kakak bisa bantu nasehatin waktu itu. Cuman karena kakak nggak respon,
Ya udahlah, curhatlah di sosial media. Aduh maaf banget sayang, aku bukan nggak respon. Aku kebetulan kalau DM itu jarang banget baca. Iya benar. Satu, dan yang kedua, kalau aku menasehati si mbaknya juga akan aku nggak enak. Iya. Karena aku bukan temen banget gitu, cuman teman sekedar pas ketemu di lokasi syuting ya udah gitu. Jadi aku sekali lagi aku turut prihatin atas apa yang terjadi dalam rumah tangga kamu. Cuman kan di sini aku dengar kan kamu mengajukan perceraian, terus rame dan yang lain-lain. Kok jadi cerai gitu? Jadi aku dibilang kepo. Gimana aku nggak mau kepo ya? Kamu DM aku, terus aku melihat kamu cerita curhat, aku juga langsung kayak, kok kayak gini ceritanya? Aku jadi kayak merasa diri aku tuh kamu gitu loh. Walaupun mungkin beda cerita. Gimana sih ceritanya kok bisa kamu tiba-tiba harus bercerai sama suami kamu? Ceritanya itu bener nggak kalau kamu tuh diselingkuhi? bener banget lah. Ini pertama kali selingkuh atau? Enggak, udah sering sih, udah 7 kali diselingkuhin, cuman belum cerai itu tapi kan? belum. Perselingkuhan itu terjadi 7 kali masih dalam pernikahan? Iya, pernikahan. 13 tahun berumah tangga aku. Sudah 13 tahun berumah tangga. Kita ngomong yang indah-indah dulu. Ketemunya di mana sih sama suami tercinta ini? Kenalnya di BBM, waktu itu zaman BBM. Tahun berapa itu? Tahun 2010 kali ya. Tahun 2010 terus? Iya, jadi dia itu suka sama aku. Tapi aku nggak suka sama suamiku waktu itu. Aku jodohin sama teman. Ini sama-sama single ceritanya? Iya, sama-sama single. Bujang gadis lah kalau orang Jambi. Iya. Jadi aku jodohin sama teman. Sering lah pergi dunia malam atau apa. Kalian ini? Iya, yang namanya happy-happy masa gadis ya kan. Nggak tahu teman tuh jalani hubungan sama dia dekat. Tapi teman aku nggak klik waktu itu. Ya udah deh katanya. Aku suka sama kamu katanya. Kata dia? Iya. Kebetulan waktu itu aku lagi kerja SPG. Oke. Iya. Terus? Dia larang aku kerja itu, kamu nggak usah kerja lagi deh, kita nikah katanya. Karena orang tua aku takut, aku keluar-keluar takutnya hamil duluan atau apa ya kan, masih muda. Jadi dia bilang, kalau mau nikah, nikah aja deh, nggak apa-apa, nikah muda gitu. Umur 18 tahun aku nikah. Umur 18 tahun nikah. Oh kalau aku masih lebih muda aku ya. Sama ya 18 tahun. Iya. 18 tahun nikah. Enggak, 18 tahun nikah, 20 aku cerai. 20 aku cerai, udah gitu ketemulah 21 sama Aldi Taher. 22 aku cerai. Sayang. Oke, ke kamu aja dulu. Itu kan dulu aku ya. Iya. Terus lalu sebenarnya kalau mau nggak sabar, mungkin umur 20 atau 21 udah cerai juga. itu ada pernah diselingkuhan? Ada diselingkuhin juga sama DJ juga. 3 bulan pertama itu enggak, ini kan umur 18 tahun kamu menikah. Bahagia banget nih tahun pertama. Tahun pertama bahagia atau enggak bahagia? Lumayan bahagia lah. Tapi Bahagia. yang katanya isunya 3 bulan pertama ada cekcok, itu masalah perempuan atau gimana? Masalah perempuan juga. Berarti nggak bahagia dong ada perempuan lain 3 bulan. Gimana lah, Inai belum hilang, mau cerai nggak mungkin kan. Jadi dinikmatin aja lah waktu itu. Masih dimaafkan. Iya, masih dimaafin. Oke, itu yang 3 bulan. Lanjut nih setahun. Setahun. 2 tahun. 2 tahun selingkuh lagi. Ada selingkuh lagi? Iya, sama cewek malam juga, sama DJ. Kayaknya laki aku hobi DJ lah kayaknya. Oke, terus tahun ketiga? Sama Elsie. Oh, pemandu lagu maksudnya ya. Iya. Oke, berarti Koko suka karaokean ya, Kok? Iya. Kuru-kuru. Terus tahun keempat? Tahun keempat belum. Jedah dulu, aman. Oh, Ya. kamu udah lumayan ya Iya, kamu ya? waktu itu ada anak kan. Udah pikir, aduh suamiku udah tobat gitu Iya. ya? Terus tahun kelima? Tahun kelima selingkuh lagi sama cewek yang orang Batam. Pergi lagi ke Bali sama cewek itu. Oke, tahun ke-6. Tahun ke-6 aman lagi. Sampai Aman aman lagi. ke-7 aman. Ya itu jedanya kayak 3 tahun sekali atau gitu. Berapa lama yang kamu tahu setiap berhubungan dengan para wanita ini? 2 bulan 3 bulan lah. 2 bulan 3 bulan, sedangkan sama si mbaknya ini baru berapa bulan? Sama mbaknya itu kenapa dia bisa lama berhubungan? Karena handphonenya privasi. Jadi aku nggak bisa nyari apa-apa di handphonenya. Oh, jadi yang perempuan-perempuan sebelumnya ini berarti ketahuan? Ketahuan, dia nggak berani privasi karena baru nikah ya kan. Kalau baru nikah kan, ini handphone lo privasi gue pecahin nih. Ya nggak mau lah, dia sayang sama kita ya kan. Ya udah kasih pinnya. Kalau ini mungkin dia udah bosan sama aku, udah 13 tahun. Handphone ini nggak boleh kamu tahu lagi. Yang penting aku pulang. Jadi aku pikir aku udah tua ya kan. Sudahlah, ngalah lah gitu.
Anak udah 2. Tadinya aku emang benar-benar mau lurus. Rumah udah ada, usaha udah ada, ya sudahlah. Makan hati, nikmatin aja lah. Cuman nggak tahan ternyata. Berarti menjalin pernikahan kamu dengan si Koko ini berapa lama? 12 tahun pernikahan. 12 tahun pernikahan, tapi setiap tahunnya masih ada aja ujiannya, yaitu Ada tetap aja. aja wanita. Tapi pernah, itu kan berarti perselingkuhan, pernah di KDRT-in? Pernah sekali 2018. Maksudnya di KDRT itu diapain, ditonjok atau baku hantam nih? Kalau aku kan baku hantam. Ya pokoknya tinju gitu lah. Berarti baku hantam ya. Iya, sini Tapi kan waktu kalau pecah. perempuan kayaknya nggak etis ya kalau membalas ya. Ya. Kita aja maunya kayak gini. Kita kan perempuan kan gimana sih semukul-mukulnya? Nggak begitu keras. Kita dorong aja dia nggak bakal luka. Tapi sekali dia dorong kita, tuh langsung. Oke, terus selama 12 tahun ini sekarang balik lagi ke masalah mbaknya ini. Sampai pada akhirnya ketahuan sama si mbak ini nih ceritanya gimana? Ada gelagat-gelagat aneh atau? Gelagat aneh tuh yang pasti satu, handphone nggak pernah privasi selama 3 tahun, privasi. Aku bilang berapa sih passwordnya? Kamu nggak usah tahu deh, yang penting aku pulang. Ini kamu insting perempuan ya? Iya, aduh kayaknya ada yang nggak beres deh. Tapi pas malam aku mau sholat subuh, bunyi handphonenya der. Aku lihat, kok DJ itu nelpon subuh-subuh. Tulisannya jam 4. nama mbaknya? Iya, DJ Teteh. Itu. Oke. Katanya nggak ada hubungan, kok nelpon? Aku tanya, kenapa? Sebentar, kok bisa bilang katanya nggak ada hubungan? Berarti Sempat ditanya. Papa ngapain sih lab-lab barang itu nyawer-nyawer? Oh berarti denger kalau ada live gitu. Iya, aku lihat. Siapa yang ngasih tahu? Aku lihat sendiri. Iya, dia kan sering lab, sering nyawer singa atau apa. Nih aku tuh cuman kagum aja, buang-buang duit atau apa, mau kayak mana ya katanya, hiburan aja ya kan? Pas dia bilang hiburan, ya udahlah, aku nggak boleh egois. Yang penting suamiku pulang. Kamu baik banget. Laki-laki boleh hiburan. Kalau aku, lu lihat perempuan lain ngapain lu buat colok lu gitu kalau aku. Jadi dia bilang, Mi, kau tuh harus kasih aku ruang untuk hiburan. Aku nih stres loh mikirin pekerjaan. Aku pikir, ya udah deh, aku yang ngalah. Serah kau mau di TikTok, mau di apa. Yang penting kau pulang. Tapi teman aku bilang, Ayu, lo itu bodoh ya. Laki lo itu nyawer 20 singa, 30 singa. Lo tahu nggak sih berapa duitnya? Manalah aku tahu, aku main TikTok. Enggak, aku bilang kan. Lo bego ya, 1 singa itu 2,5 juta apa 3 juta? Kok kaliin? 4 juta, oke. Kamu kaliin lah 40 singa, 50 singa dia ngasih decip. Wuih, meradang dong. Marah ya kan? Kok gila ya, daripada kau sewer-sewer gitu, mending kok bayar lah. Ada utang, ada ini ya kan? Bener Emang nggak? punya utang? Ada. Wajar lah ya kalau punya utang. Wajar, Tapi punya kan utang. kalau misalkan punya utang kan lebih mendahulukan utang aja Iya, daripada benar. dibuat foya-foya buang-buang. Terus lalu sayang, Mami tahu nggak harga TikTok itu berapa sih? 1.200.000 atau apa? Yang aku bodoh tadi aku beli koin. Wih, sekali mahal juga. Aku kan nggak bisa percaya omongan orang. Kalau orang bilang 5 juta, 3 juta. Akhirnya beli aku isi sendiri. Pas isi tuh, wih gila mahal ternyata. berapa itu singa? 4.700.000. Hampir 5 juta. Oh, hampir 5 juta singa itu ya. Sedangkan dia 20, 30. ngasih itu sampai 20 singa, 30 singa itu sehari bisa 2 kali. Sehari. Jadi dia tuh sekali gacor tuh kayak Tapi tiap 50 hari juta. suami pulang. Pulang waktu itu bulan 5. Sering sih berangkat ke Jakarta. Jadi suami ini tinggal di Jakarta apa tinggal di Jambi? Di Jambi. Oh, di Jambi. Nah, berarti ketika memberikan saweran ini berarti kan lewat sosmed kan? Iya, Berarti TikTok. nggak pernah ketemu dong. Enggak. Dan mereka sudah saling tukar nomor telepon belum? Sudah waktu itu. Berarti pernah ketemu di suatu acara? Iya. Di klub Klub. di mana setaunya Di Jambi. si Ayu? Di Jambi. Iya. Jadi si mbaknya ini pernah diundang nge-DJ di Jambi, ketemulah sama si Koko tersebut. Iya, disawer lah sama Kamu si tahu Koko. pertemuan itu tanggal dan bulan apa? Bulan 5 tanggal 25. Kamu cari tahu itu? Iya. Oke. Dia bikin caption sendiri, dia bikin kata-kata. Berawal dari sawer DJ di klub, berlanjut di singa siapa lagi kalau bukan yang bawa nyawap kok ate. Yang aku tadi istrinya parah. Cuman dihapus aja. Dihapus. Parah maksudnya gimana? Dia balas kok. Lo itu parah gitu. Maksudnya aku kan orang Sumatera ini Kak. Jadi bahasaku tuh emang agak kasar gitu. Nah, gimana ya? Lo parah ya gitu. Tapi dihapus. Terus aku tag sama suami aku. Ini ya kerjaan kau. Dihapus lagi. Ya udahlah. Di tag di mana itu? Di TikTok. Instagram? Oh, di Di TikTok. TikTok. Si mbaknya ini baca nggak?
Kalau dia bisa ngapus, berarti dia bisa baca. Di konten nih. Oh, bikin VT. Berarti itu bukan lagi live ya. Bukan. Berarti tandanya si mbaknya ini tahu kalau si Koko ini punya istri. Tahu. Waktu itu dia pernah lab. Jadi ada yang satu konten kreator gitu jodoh-jodohin kan. Kok pacaran aja sama Teteh gitu kan. Si ceweknya ini bilang, nggak mungkin lah gue pacaran, dia punya istri guys, aku nggak mau jadi pelakor atau apa gitu. Pas aku lihat gitu, aku apalah berarti dia nggak mau sama laki aku. Udah nggak pernah aku tonton lagi. Oke. Karena aku pikir dia udah tahu nggak mungkin dia jadi pelakor gitu. Karena dia sendiri mengatakan bahwa gua nggak akan mungkin jadi pelakor. Iya benar, aku lihat juga di YouTube dia apa, oh cewek ini nggak mungkin jadi Kalau pelakor. aku enggak ya sayang, prinsip aku lagi digosipin jadi pelakor tuh. Nanti Dewi Persik jikalau putus sama si pilot ini, Dewi Persik jadi simpanan suami orang. Tuh ada tuh ya, sampai orang tuh padahal itu belum ada bukti konkret, tapi mereka udah ngebully saya. Aduh, amit-amit cabang bahagia, auzubillah min dalik ya. Kalau misalkan itu terjadi sama aku, kenapa aku bilang seperti itu? Aku bukan kayak si mbak-mbaknya itu ya. Gak ada niat untuk menyakiti perempuan lain. Kan kalau kayak gini kan ya balik lagi ke perempuannya ya. Tapi insya Allah aku tidak ada sejarahnya lah. Doakan baik-baik aja lah. Mudah-mudahan tuh jangan sampai terjadi. Aduh, kasihan banget. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, ini kan berarti mereka menjalin hubungan di luar pengetahuan si istri. Tapi istri tahu sebenarnya. Pernah ditegur nggak suami? Mas apa manggilnya apa? Papa, kok kamu masih sawer aja hampir tiap hari? Pernah ditegur gitu? Pernah. Apa jawabannya? Cuman hiburan. Jadi itu jadi nggak masalah? Nggak masalah. Nah ini pelajaran nih buat kita. Nggak boleh menyepelekan. Nggak boleh menyepelekan. Satu itu waspadalah. Ya, karena banyak sekarang wanita-wanita itu mencintai pasangan orang ya. Ini kan yang menjadi pertanyaan saya, ini kan memberikan gift itu kan bukan hanya sekali nih. Hampir tiap hari, apa nggak curiga? Aku tuh tipe orang yang nggak mau mempermasalahkan ya kan. Saat aku ajak ribut suami aku masih, yang penting dia tuh pulang ke rumah. Suamiku ada. Jadi setiap hari ini suami pulang ke rumah? Pulang ke rumah walaupun malam. Oh. Dia kan lab itu di kantor. Jadi kayak adminku udah tahu semua itu. Kak, abang Apek tadi beli koin lo berapa puluh juta, 30 juta, 40 juta. Aku bilang untuk apalah. Setiap diajak ribut, dia selalu bilang, cobalah kau jadi aku cari duit. Aku nih stres loh. Aku nih nggak bisa kemana-mana. Aku nggak bisa karaokean atau apa. Aku sekarang udah jadi orang yang baik untuk kau gitu. Oh ya udahlah. Terus suami emang kerja apa sih? Suami aku pengusaha kapal tongkang. Oke, boleh tahu penghasilannya setiap bulannya berapa? Nggak pasti sih, paling kalau ada angkutan atau apa sekitar 300 sampai 400 juta. Sebulan? Apakah uangnya itu semua dikasih ke istri? Oh enggak. Aku nggak pernah minta uang bulanan. Oh nggak pernah minta uang bulanan? Enggak. Baik banget istri ini. Aku nggak pernah mematokkan, minta dong aku 200 juta sebulan atau nggak pernah. Habis beras, ayo belanja sama-sama. Ditransfer misalnya 10 juta, sisa 7 juta atau apa aku bayar orang interior atau apa. Ketika suami penghasilannya sebulannya anggaplah 300 sampai 400 juta. Ketika itu awal pertama kali apakah memang penghasilannya memang segitu? Enggak, kita dari nol. Dari kos bareng, aku jual online. Jadi benar-benar dari nol, dari nggak punya motor. Sampai akhirnya kalian punya motor, sampai kalian punya mobil, sampai kalian punya rumah. Benar. Punya tabungan nggak dari suami? Nggak punya. Tabungan anak sih. Aku ada nabung. Maksudnya ada tapi untuk tabungan anak? Iya, dia sendiri bilang ini untuk uang anak. Jadi aku tuh tipe orang yang kalau suami aku titip uang, itu nggak bakal aku pakai. Utuh. Aku nggak pernah pakai uang suami aku dalam arti kata, ini uang aku juga. Aku nggak pernah kayak gitu dari dulu. Jadi suatu saat dia minta dong uang anak itu aku mau pakai. Tanggal 19 itu pas satu hari mau cerai, dia minta uang itu aku kasih. Karena aku merasa bukan uang aku, bukan aku yang cari ya kan. Sampai detik ini uang anak tuh nggak dibalas, nggak dibalikin. Ya, yang aku sesalin itu anak aku nggak punya masa depan dalam arti kata tabungan nggak ada. Sedangkan dia sanggup pergi umroh bersama keluarga pelakor ya. Pelakor lah ya. Orang ketiga ya kan. Iya. Setidaknya untuk masa depan anak lah. Berarti
ini kita sebenarnya aku nanti mau ngomongin masalah tentang umroh. Tapi kalau kamu udah ngomongin masalah umroh, ini kan katanya baru umroh kemarin ya kan, bareng-bareng mereka sekeluarga. Berarti kamu tahu bahwa duitnya ini kan si mbaknya ini juga artis, pasti punya duit. Lah, apa yakin kalau duitnya itu punyanya si Koko? Suami aku tuh tipe orang yang nggak bisa lihat wanita tuh keluar duit. Royal. Dia kayak anti gitu. Kalau apa-apa tuh ya udah Tanggung aku jawab aja. ya sebenarnya ya. Dia orangnya royal. Perempuan mana yang nggak mau ya kan? Anda royal, tante senang. Ya royal banget. Iya kan? Coba kita perempuan pasti jatuh cinta sama laki-laki yang segala apa aja, ya udah gue, udah Iya, gue. benar. Walaupun dia nggak punya, dia selalu gitu. Sampai Mbak itu kan di TikTok dia ngomong, ih gila ya waktu di Bali aja sampai mobil semuanya rental, villa dia semua yang nyiapin. Tim semua tiket semua dia yang beliin, suami aku. Tapi ke istri sendiri apakah memang seperti itu? Apa yang mau aku dibeli tapi aku nggak banyak maunya. Karena memang kan yang istri itu pasti kan kepengen untuk anak Iya, ya. aku lebih mikir daripada lo beli ini mahal-mahal, mending lo bayar ini deh. Jadi gue nggak pusing gitu. Ya kalau perempuan ini kan memang tugasnya untuk menghabisi uang suami gitu. Tapi beda dengan istri. Kalau istri tugasnya memang untuk Menjaga harta memanage suami. gitu. Makanya itu Iya. para pria dimanapun kalian berada ya. Pokoknya kalau istri itu udah paling top udahlah menerima dengan segala kekurangan. Menteri Keuangan terbaik, betul banget. Tapi apakah tahu kalau yang si mbaknya ini diduga sudah menjadi istrinya? Suami sendiri yang mengakuin Mengakui ke? aku. Jadi dia bilang, aku minta maaf lo sama kamu katanya. Kalau hari ini aku ngomong apa adanya, pasti kamu nggak mau lagi lihat wajah aku. Aku bilang, emang ada apa? Aku mau jujur tapi kau harus terima katanya. Harus terima gimana nih? Aku bilang. Pasti dia ngomong sama abang iparku. Iya aku sudah nikah siri katanya sama perempuan itu. Aduh, gimana perasaan kamu ketika kamu mendengar itu? Pas aku dengar itu, gila, nggak ada harapan lagi rumah tangga aku. Karena Nangis. bukan nangis lagi, kayak ini lari ke kamar mandi waktu itu ke atas. Aku cuma mikirnya gini loh, kalau kamu selingkuh, aku maafin. Ya namanya zina ya, yalah kita sholat zina sama-sama, taubat, kita perbaikin rumah tangga. Di mana salah aku, di mana salah kamu. Tapi kalau kamu udah nikah siri, berarti kan ada ikatan tuh. Dan kamu udah janji sama orang tuanya, janji sama Tuhan lah yang pasti. Kamu pasti berat mau ninggalin dia gitu. Jadi aku berpikir, udahlah 13 tahun harus selesai ini. Suami mau nggak berpisah dengan kamu? Awal-awalnya nggak mau. Gimana caranya aku nggak bakal cerai sama kamu. Dia bilang, Mi aku tuh cuma nafsu aja sama dia. Aku nggak ada niat serius, tapi aku takut zina karena kita punya usaha gitu. Makanya dia mau beristri lagi. Oke. Tapi pernah nggak menghubungi si mbaknya? Maksudnya itu untuk bertemu, komunikasi yang baik gitu, bahwa aku istrinya loh dan si Koko ini udah punya istri loh. Aku pakai akun pribadi aku sapa. Hai, aku istrinya Ko Ape dengan kayak gini. Terus diblok. Aku pakai akun fake lagi. Aku kan orang Sumatera Kak, jadi sedikit kasar lah ya kan. Aku bilang dia cewek nggak bener. Kamu tuh Ya emosi lagi, emosi lah ya. Gila ya kamu, itu laki gue, kenapa lo posting laki gue? Emang lo Basa-basa binatang keluar semua. kebun binatang, kalau ada kebun apa keluar semua lah pokoknya untuk dia. Ya, Dia ya. jawab apa? Bentuk kekesalan kamu lah sebagai istri. Mbak salah loh, ini suami saya. Pas dia ngomong kayak itu, wah kok dia jawab kayak gini? Maunya aku tuh dia tuh kayak gini, Mbak ada nomor handphone nggak? Aku bisa nelpon nggak? Aku mau tahu dong kebenarannya ini. Kalau misalnya dia nelpon aku, Mbak suami Mbak tuh ngakunya duda loh sama aku. Aku benar-benar nggak tahu. Mungkin aku yang minta maaf. Oke. Aku yang minta maaf sama dia. Oh iya aku minta maaf ya, suami aku udah ganjen sama kamu atau apa. Biar aku nggak ada harga diri, biar aku minta maaf. Tapi dia malah, kasian deh nggak dicinta lagi. Kiu katanya. Terus aku DM dia panjang-panjang kan. Gila ya bapak lo haji atau apa. Tapi lo kayak gini gitu. Apa SPG katanya.
Aku kan dulu kerja SPG. Hati kecil aku ngomong, berarti suami aku sudah curhat semuanya tentang aku. Pas dia bilang apa SPG, apa masalahnya dengan SPG? Aku SPG kerja loh, keringat, panas-panas, Iya. jual handphone, jual susu, Iya. jual Halal. rokok, jual roti-roti ya kan? Apa salahnya Bukan aku SPG bilang. yang bisa dipakai Iya. gitu ya. Aku ke dunia malam sama suami aku waktu masih gadis. Posisi aku nggak ada suami. Jadi aku pikir dosaku sama Tuhan lah ya kan. Aku Iya. tidak menyakitin siapapun. Aku bisa tobat kapan aja. Pas dia bilang kayak gitu, aku pikir aduh ini udah dalam. Sampai dia tahu siapa aku, SPG. Dalam arti kata tuh, dia bilang, sian deh lo itu diduakan, tidak dicintai lagi. Sedangkan suami kita tadi di rumah sujud-sujud mau balik sama kita. Bantu aku Mi, aku sudah terlalu jauh meninggalin kamu. Katanya suami. Iya, aku nggak punya siapa-siapa. Ini ketika sudah ditegur. Iya, aku nggak punya siapa-siapa loh Mi. Aku cuma punya kau. Karena kita tuh nikah dari nol. Orang tuanya emang agak ada. Maksudnya dibilang kaya nggak kaya, cuman harta tuh ada. Cuman keluarganya emang nggak pernah bantu. Kita emang berjalan sendiri dua laki bini. Keluarga dia, keluarga aku emang nggak bisa bantu. Kalau keluarga aku emang keluarga orang susah. Paling bisa bantu pinjam uang untuk makan sehari 2 hari bisa. Tapi kalau untuk mau modalin usaha nggak bisa. Pas dia bilang aku cuma punya kau, kasih aku kesempatan, kasih aku waktu untuk ninggalin si perempuan Si itu. mbaknya ini. Lalu. Aku bilang rumah tangga bukan tempat main-main. Kalau kau emang mencintai dia, ceraikan aku bilang. Jadi aku pun bisa bebas mau keluar, mau kerja atau apa ya kan. Apa jawaban suami? Nggak bisa Mi, aku nggak bisa biarin kau di luar sana. Maksudnya dia nggak rela kalau aku jadi janda ya kan. Terus aku bilang sama dia, kamu pergi ke dunia malam dugem, nonton live musik, ke Bali sama teman-teman. Sedangkan aku ini masih muda loh, Umur berapa sih kalau boleh tahu saya? 31. 31 ya. 31 aku dituntut sempurna untuk jadi seorang ibu. Iya. Seorang ibu di rumah, nggak boleh Anak keluar. berapa lama? Anak 2, Anaknya 2 cowok apa cewek? cewek semua. Cewek semua. Oh, terus ini kamu kegiatan sehari-harinya apa? Ngurus anak, antar jemput sekolah. IRT lah ya, ibu Iya, rumah tangga. ibu rumah tangga. Selebihnya kamu nggak boleh bisnis yang lain sama suami? Enggak, aku dulu dari 2013 jual online, endorse, emang di kotaku kan. Cuman suami bilang, udahlah nggak usah lah kamu terima-terima endorse ngapain, berapalah 150-200, mending kamu urus anak aja yang benar gitu. Ya udah deh, nurut aja gitu. Yang penting laki baik tadi. Nah, terus akhirnya setelah kamu tahu bahwa suami kamu minta tolong sama kamu untuk menjauhkan kamu dari si mbaknya, apa jawaban kamu sayang? Aku bilang, ya udah kita perbaikin lagi. Aku masih memberikan kesempatan. Iya, aku lah kasih ya. kesempatan. Cuman si mbaknya tadi tuh di sosial media tuh berkoar-koar setiap hari, live ngomong misalnya, tahu nggak sih papi itu suka banget lagu Udah Gede Masih Nenen. Jadi aku bilang nggak sopan, ya kan? Kok ngomong gitu sih, Pah? Dia nih selalu ngomongin tentang kau, aku bilang. Jadi kalau kalian emang masih sama-sama ya udahlah sama-sama. Dia bilang, ya kayak mana Miss? Istri aku juga katanya. Kata siapa? Kata suamiku, aku nih udah nikah, kau nggak bisa ngontrol dia untuk tidak menyebut nama aku. Jadi aku bilang, ya udahlah, kalau dia nggak minta maaf sama aku bakal ke sosial media, aku bakal curhat ke sosial media. Apa tanggapan media? Apa aku salah? Apakah dia yang salah? Suamiku bilang, terserah. Terserah. Jadi akhirnya aku posting video itu tadi, pantas nggak seorang wanita kayak gini? Itulah masalah ini viral kan? Aku berharap dia itu nge-DM aku lagi. Mbak, saya bisa ngobrol nggak 4 mata atau gimana? Tapi malah keluar di sana. Suami lo yang ngejar-ngejar gue aja dikejar-kejar sama suami lo tuh nggak tahu suami lo gimana. Itu bukan pertanyaan, bukan bawa jawaban yang baik. Yang awal dia dikasih ngomong sama orang media, dia ngomong,
Gue itu baru kenal sebulan, gue nggak tahu dia punya bini. Sedangkan aku sudah maki-maki sama dia di Instagram, di apa? Sebelumnya berarti berbeda ya. Berbeda. Berarti si mbaknya ini sebenarnya sudah tahu. Sudah tahu. Jadi kan lakiku bilang, mami itu bodoh loh. Artis itu dia nggak ada malu. Maksudnya kalau masalah apa namanya makin naik. Sedangkan kau makin hancur katanya kan. Kau pasti sakit hati nanti kalau postingan foto-foto kami dikeluarinya. Kata siapa itu? Lakiku. Oh. Jadi aku bilang, ya udahlah aku nggak sakit hati. Sekarang kalian mau ngeluarin apa? Keluarin aja, nggak apa-apa. Aku nggak sakit hati. Udah sakit juga. Jadi biar sakit ini aku pendam sendiri. Aku bilang. Terus dia posting lagi foto dia lagi di Bali, di ini dia lagi ciuman, lagi apa? Ya ampun, ini berarti si mbaknya ini postingin si suaminya kamu. Iya. Dia posting Dan sendiri. kamu lihat itu. Ngeliat. Aduh, gimana perasaan kamu itu? Aku bilang sama suamiku, gila ya, 1 bulan. Kamu nangis gak sih? Dari bulan 8 aku nangis sampai bulan 9 akhir. Sampai aku nggak punya teman, jadi aku tuh nggak keluar rumah. 1 bulan itu cuman untuk menikmatin sedih. Jadi kayak ada orang mau ke rumah, nggak usah ke rumah ya, aku lagi pergi. Aku tuh kayak menutup Jadi diri. Jadi gak mood ya, oke. Aku nikmatin, Emosinya nangisnya pasti setiap nggak hari. Aku nikmatin sampai foto pre-wedding, koyak semua aku bakar. Gila aku ya. Tapi ada sisi baiknya kan dari seorang suami kamu, apa yang kamu ingat? Atau kamu udahlah aku tidak mau ingat? Kalau sisi baik saat ini, alhamdulillah walaupun dia gila ya kan di luar, sama anak sih dia nggak pernah lupa. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sampai detik ini? Sampai detik ini. Berarti kalian ini sudah pisah rumah udah berapa lama? Udah 2 bulan. Udah 2 bulan, udah tidak tinggal bersama? Iya. Nah, kan kabar berita kan emang bener kamu cabut kan ini yang kamu menggugat suami. Kamu dulu atau suami yang menggugat nih? Aku dulu. Menggugat suami. Nah kabarnya ketika kamu menggugat suami itu kamu cancelin, kamu cabut gugatan cerai karena sebuah ancaman saya. Iya. Jadi dia ke rumah malam-malam. Dia bilang besok hari Sabtu itu gugatan kamu tuh ketuk palu loh, sidang ketiga. Kalau kamu tidak cabut gugatan, berarti kan kamu tidak istri aku lagi. Sedangkan si mbaknya itu ngelaporin aku di Polda Metro. Oke. Kamu siap nggak di penjara? Karena? Yang kasus video ini katanya UU ITE atau apalah. Oke. Lalu aku bilang lah, kenapa aku di penjara Pak? Aku bilang aku blur, sudah tuh aku nggak sebut nama. Dan itu aku rasa aku istri kamu. Kan itu bisa dilaporkan atas kasus perselingkuhan saya. Iya, sudah dilaporkan Kak di Polda Jambi. Udah dilaporkan, berarti lagi proses sekarang. Iya benar. Prosesnya sampai mana? Aku belum nanya sih, terakhir suamiku sudah diperiksa. Udah panggilan pertama atau panggilan? Udah panggilan pertama. Oke, ya. Itu ada pengancaman atau tidak ada pengancaman atau berjalan aja? Berjalan aja. Jadi suami tidak mau komplain? Tidak. Kata dia tidak akan bisa dipenjara. Oh dia bilang begitu. Tidak akan bisa karena dia nikah siri bukan zina. Sedangkan kalian di sini posisinya salah. Enggak kau salah di sini. Aku pastikan kau masuk penjara. Kata suami. Kata suami, kalau kau tidak cabut gugatan itu, aku pastikan kau masuk penjara, aku tidak bisa bantu kau. Dan kupastikan anak-anak tidak sama kau. Aku nggak punya keluarga Kak. Keluarga aku nggak keluarga orang punya. Jadi aku pikir, kalau untuk urusan sama polisi, aku nggak punya uang. Mau debat sama pengacara, aku tidak punya uang. Jadi aku bilang sama teman-teman aku, nggak apa-apa lah Kak, aku cabut gugatan. Aku bilang kan, nggak apa-apa lah aku diginiin. Aku bilang sampai dia lelah sendiri gitu kan. Terus? Pas aku cabut gugatan itu, Oke. dia nggak ada kabar lagi. Kayak yang penting gugatan itu udah cabut, malah laporan nggak ada di Polda Metro. Bukan kita nunggu, bukan kita nantang ya kan. Laporan tidak ada. Terus dia bilang sama teman aku, terserahlah, yang penting dia masih istri aku sekarang. Dia nggak bisa ngapa-ngapain kalau istri aku, dia nggak bisa keluar rumah. Ya Allah. Sayang.
Dia selalu ngancam keluarga aku kayak gitu. Kalau kamu bisa urus si Ayu katanya kan uruslah. Si mbaknya nih hebat katanya. Yang dukung si mbak itu orang politik. Oke. Bukan orang sembarangan nih. Sedangkan keluarga kau, teman-teman kau orang tidak punya. Kamu tidak ada power untuk melawan seorang artis. Saat itu aku bilang sama suamiku, ya udah besok aku cabut laporan. Enggak Kamu apa. tetap mengalah begitu. Iya, aku cabut laporan. Iya, karena kalau kamu nggak cabut laporan, kau bukan istri aku nggak bisa bela kamu. Nanti aku bilang kayak gini, kamu diancam ya? Aku bilang, aku nggak diancam. Tapi karena video ini aku yang buat, si mbaknya itu ngelapor suamiku. Aku harus tetap bersama dia sekarang nih karena aku dituntut sama keluarganya, nama baiknya atau apa. Aku bilang, kau bela dia daripada aku. Nggak pasti kata tuh, kita 13 tahun sama-sama loh kak. Iya, dari nol bareng-bareng. Dia sanggup ngomong kayak gitu. Iya, sayang. Pas malam itu aku sama teman-teman aku nggak kontak lagi. Aku pikir, biarlah nasib aku kayak gini. 1 minggu tuh aku hilang emang dari teman-teman, dari keluarga. Sampai keluarga bilang, kayak mana gugatan udah selesai? Enggak mak, nggak jadi pisah aku. Kenapa kok nggak jadi pisah? Kata Pe, kalau aku pisah, siap-siap aku di penjara. Kok mati nak nanti katanya. Kalau kau bunuh diri di rumah tuh nggak tahu lah aku katanya. Jadi aku tuh punya teman-teman yang support, iya dari, Buat kamu move bangkitlah. on kayak Ya, gini ya. yuk, bangkit, kau berani. emang nggak punya uang, tapi kau punya teman, kau punya mental, kau bangun mental kamu. Kamu harus bisa melewatin semua ini, jangan Ini kan aku takut. udah jadi teman kamu, sayang. Iya. Jadi kamu saat ini masih statusnya istrinya Koko tersebut atau sudah cerai? Secara hukum masih, cuman aku 10 hari yang lalu talak 1. Karena waktu malam itu aku nonton konser kan kak. Terus di depan panggung itu aku kan nangis. Jadi dia lihat aku nangis itu, ditariknya lah aku ke pentas. Nangis lah sambil konser itu sambil nangis. Terus aku pulang ke rumah itu jam 12 malam. Suami aku WA, bagus ya sekarang kamu sudah bisa keluar malam. Bisa senang-senang katanya. Sedangkan kamu belum bisa. Kalau kamu mau senang-senang, oke. Mulai malam ini kamu bukan istri aku lagi, aku talak 1 katanya. Terserah kamu ngapain. Kalau bisa malam ini keluar ya dari rumah. Jangan tinggal di rumah itu lagi. Kebetulan rumah itu yang beli? Kebetulan rumah itu kita bangun sama-sama dari nol. Jadi aku balas, oke itu aja. Mulai malam ini aku nggak bakal hubungin kau katanya. Ini terakhir. Langsung dihapusin nomor aku, nggak ada lagi kontaknya. Sampai sekarang? Sekarang masih ngubungin. Waktu aku di Jakarta dia bilang, aku cuma ngingetin jangan pernah masuk TV ataupun prokas siapapun. Dan sekarang kamu masuk di konten saya? Iya. Bagaimana sayang? Nggak tahu lah, nikmatin aja lah. Pulang dari umroh paling datang ke rumah ribut lagi. Pasti dia, Kamu harus kuat mental Iya. ya, harus kuat menerima apapun itu resikonya. Iya, Kamu benar. kan nggak salah, ya kan? Kamu seorang istri yang memang harus punya hak yang sama, Iya. harus diperlakukan, harus memanusiakan manusia gitu. Kan istri itu bukan budak ya, Iya benar. gitu. Istri itu kan harus disayang. Mungkin kamu ada pesan-pesan apa buat? Oh ya, kamu lihat nggak di sosmed suami kamu mengupload si mbaknya lagi umroh dengan caption, si mbaknya dengan mertuanya. Nah, itu gimana sayang? Kamu baca atau kamu nggak lihat atau kamu udah pura-pura nggak tahu? Dikirim sih sama netizen. Kak lihat ini enggak? Netizen ya, dikirim sama netizen loh, tetep loh. Netizen itu penguat terbaik sih menurut aku. Oh, gitu ya, luar biasa. Terbantu banget aku sama netizen. Terima kasih netizen. Ya gimana mereka ngomong kayak gimana? Kak ini benar ya umroh? Iya benar, apa yang kalian lihat itu benar aku bilang. Dan kakak udah tahu. Kalau untuk rencana dia umroh, awalnya aku nggak tahu. Pas lihat postingan ya jadi tahu. Kamu lihat harinya postingannya? Hanya postingan. Aku kira dia nggak ikut. Oh tadinya rencana itu mau umrohnya bareng dengan kamu. Baju syar'i, jilbab, cadar itu sudah siap di rumah. Dia janji kita nih umroh, bulan 11 ini umroh sama dia. Dan dia bilang nanti kita umroh ya Mi. Aku bilang gimana mau umroh kalau kamu kayak gitu. Dia bilang ya udah kamu umroh sama mama aja deh. Sama mamanya, mama aku. Pergilah umroh, nanti pulang umroh katanya
kamu mikir lagi kalau mau cerai nggak apa-apa, tapi suruh doa di situ. Jadi orang tua kan nggak mau dada srek lagi. Mamanya juga bilang gak usah lah umroh, selesain aja masalah kalian. Sudah tenang mau umroh. Gitu. Berarti ini karena kalian belum ada perceraian, berarti belum ada harta gono gini ya? Belum. Tapi kalau misalkan bercerai, beneran kan rumah, mobil, mungkin tanah atas nama siapa? Berdua atau semua? Kalau rumah, tanah atas nama aku. Oke. Kalau mobil ada beberapa mobil yang itu atas nama perusahaan. Dan itu kayak Alphard sudah diambilnya. Nah itu, terus anak-anak tinggal sama siapa? Sama aku. Sekarang ini dua-duanya. Kalau kamu di Jakarta ini anak-anak sama siapa? Di hotel lagi sama adikku. Oh, berarti kamu di Jakarta ini berarti suami tahu? Tahu. Karena kamu izin? Aku izin. Izin dari mana, kan handphonenya udah diblok? Dihapus aja sih, aku suruh anak, Pak kita mau berangkat sama mama jalan-jalan liburan. Oke nak, katanya. Terus dikasih duit nggak kamu? Dikasih. Itu setelah aku 3 hari di Jakarta ditransfernya, dan aku tuh nggak minta. Karena dia bilang kan aku nggak bakal peduli lagi sama keuangan kamu mau ngapain terserah. Katanya. Kata kamu? Kata dia. Dan si mbak itu keluar-keluar di sosial media, lihat tuh istri saya dinafkain nggak sekarang? Nggak kan, makanya jangan sok pinter. Padahal jangan sekarang melawan. Padahal tetap dinafkahi? Tetap. Oke, tetap dinafkahi mbaknya. Iya, berapa kalau boleh tahu sayang? Berapa sih, berapa digit lah, jangan ngomong angka, berapa digit kamu dinafkahi oleh si Koko ini? Setelah perceraian ini ya? 3 digit lah. Mbaknya 3 digit loh dinafkahinya. Untuk ya, liburan katanya. Untuk liburan. Karena dia tahu anak-anaknya itu berarti kalau Koko baik juga, belum sih ada tanggung jawab. Tanggung jawab gitu banget ya. sih dia. Ya kamu sabar-sabar lah sayang, kan dalam Islam tuh boleh nikah 4. Tapi nggak disakiti juga kali ya. Jalan masuk Kalau surga adil yang maksudnya lain lah. ya itu kalau mau mencari surga masih banyak cara yang lain. Kalau aku jadi kamu juga nggak mau, walaupun aku berapa digitnya 4 atau 5 atau nggak mau Iya, aku. sama. Enggak lah, aku mending ketenangan batin yang aku cari. Benar. Nah terus ngomong-ngomong nih, ini aku pertanyaannya sebenarnya di awal lagi nih. Kan kamu kan sudah mengetahui selain suami kamu izin sama kamu bahwa sudah menikahi si mbaknya ini. Kamu berarti password kan nggak dikasih tahu. Kok bisa tahu video call yang katanya kamu diancam bahwa kamu akan dilaporkan, kan ada videonya itu. Itu dari mana video? Dari netizen juga? Enggak. Jadi suamiku punya handphone 2, satu di privasi, satunya anakku lagi main YouTube pagi itu, pinjam handphone papanya. Jadi pas main YouTube tuh aku pinjam dong. Sekali dilihat apa ini kayak merah gitu kan, apa anakku ke video. Karena itu warna merah itu spray kasur aku. Pas aku buka, oh ternyata video call dia sama istri sirinya. Ketika kamu melihat itu gimana? Gemetaran kak. Gemetaran, terus kayak aduh keringat. Padahal hari itu mau cabut gugatan. Terus tapi akhirnya dicabut atau tidak? Enggak, tetap. Okay. Karena lihat video itu aku pikir, aduh ini bukan cinta biasa lah. Aku pikir menikah dengan orang yang trauma masa kecilnya, dia tidak akan melakukan hal yang sama, ya kan? Iya. Tapi ternyata setelah umur aku 31 tahun, di beberapa kali dia selingkuhin aku, oh ini emang sifat karakter yang tidak bisa dirubah. Jadi ya, hebat. Waktu aku diselingkuhnya umur aku 28 tahun, aku berjanji dalam hati kecil aku. Sampai umur aku 31 tahun, kalau dia tidak berubah, apapun yang terjadi aku bakal selesai cerai gitu. Tapi ternyata kayak emang sih omongan tuh doa ya, nggak baik ya. Cuman kita itu harus kasih diri kita janji ya kan. Pas aku udah janji kayak itu, ketahuan dia selingkuh. Oh ini yang ke-7 kali. Dan tidak mungkin aku bisa merubah dia. Kalau aku lanjutin, aku siap lagi terluka. Siap lagi diselingkuhin. Masih memberikan kesempatan tapi masih aja seperti itu. Masih gitu, iya. ya. Karena aku pikir aku baru bangun rumah loh kak. Bangun rumah ini bukan hal yang mudah. Menurut aku bukan yang mudah. Jungkir balik sampai Betul. jual ini jual Cobaannya itu. banyak. Sudah terbangun rumah ini baru 1 tahun kami tinggal di rumah ini. Pikirlah sampai orang bilang, sayang banget yuk. Kok baru bangun rumah harus pisah sama lakimu. Mikir lagi mau balik lagi.
kasihan ya suami udah bangun rumah mati-matian, jahat banget sih aku. Suami aku bilang, Mi seharusnya kau itu bersyukur loh, harta ini atas nama kau semua. Kenapa kau nggak bersyukur? Yang penting kan aku pulang, walaupun aku nikah lagi, berapa hari lah di sana. Pas dia ngomong kayak gitu tuh, siapa? Kau siapa? Mau sekaya apapun kau, aku nggak sanggup, aku bilang. Nggak apa-apa aku kehilangan semuanya. Yang penting aku Suamiku kembali utuh, tapi iya. tidak dibagi dengan orang lain. Nggak apa-apa aku tinggal di kontrakan, makan apa adanya. Yang penting ya itu baik-baik Yang tadi. penting kesetiaan kita bersama sampai benar. mati. Aku bisa cari uang sendiri, aku Iya. bisa jual online. Kalaupun dia kadang laki-laki ini kadang dia ada uang, dia mengukur kita pakai uang. Iya. Kamu tahu nggak? Tanpa aku kamu tuh nggak bisa gini-gini loh. Tanpa aku kamu tuh nggak bisa operasi. Aku kan hidung OP Kak. Oh ini OP? Iya. Oh nggak kelihatan ya? Aku di Thailand 1 bulan OP ini dan dia gila-gilaan tuh. Gila-gilaan apa? Dia ke Bali, beberapa kali ke Bali. Pokoknya kamu harus sembuh nih, jangan sampai bolak-balik. Akhirnya, iya Pak masih sakit sedikit, ya kok kayaknya nggak apa-apa, 27 hari, 1 bulan nggak apa-apa, anak-anak gampang. Aku tuh mikir, biasanya aku pergi dari rumah sehari nggak boleh. Jadi Tiba-tiba, kok aku boleh sampai 27 hari kamu nggak usah pulang nggak apa-apa. Iya, 1 nggak bulan kamu nggak apa-apa, sini uang terus gitu iya, dikasih. Ternyata, tapi kamu nggak ada curiga itu kok suami aku berbeda kok malah. curiga. Aku bilang, lagi mau kemana Pak? Siap-siap. Nih aku berangkat ya ke Manado mau lihat kapal katanya. Nanti video call ya, iya. Sampai di sana nggak aktif, WA-nya nggak balas. Di mana sih Pak? Susah loh Nggak video call. sinyal. Biasanya video call nggak Iya, mau video nggak video call. Mi di sini susah sinyal, jangan sibuk kali kau katanya kan. Aku bilang lah, Sherlock dong. Apa sih? Aku bosan lama-lama kayak gini, posesif banget. Udahlah, aku cek pos lah nomornya. Suruh teman kan, cek pos. Ternyata di Bali, nggak di Manado. Dan aku lihat status mbaknya itu di Bali. Aduh, selesai lah. Bertahan dan bersabar. Atau kamu sudah tidak lagi untuk memperjuangkan dan ya sudah. Karena ini sudah terlalu jauh Kak, dia pun udah ke Tanah Suci sama istri sirinya. Aku sih merasa kayak nggak punya harga diri lagi lah. Lebih baik nggak apa-apa aku pisah aja. Tapi kan kamu sudah dapat ancaman bahwa kamu tidak bisa memiliki kedua anak kamu. Karena sekarang alhamdulillah teman-teman juga di Jambi, Om semua mau bantu tentang hak asuh anak atau semua dia mau bantu. Kamu tetap mau fight lah ya. Iya, tetap mau pisah. Ya, Apapun mungkin yang terjadi urus. Kebesaran Allah nanti yang akan menolong kamu gitu ya. Berjuanglah dulu. Iya, kamu tidak punya uang, tapi kamu punya Allah Percaya. yang bisa menciptakan uang buat Iya, orang benar. gitu ya. Jadi kamu nggak perlu takut ya sayang. Aku nggak bisa berbuat banyak. Aku cuma mendengarkan kisah-kisah dari kamu. Mungkin kamu ada tips-tips buat para perempuan-perempuan supaya ini tidak terjadi di rumah tangga yang lain. Apa tipsnya sayang? Termasuk buat aku dan buat para istri lah yang saat ini lagi menjalani rumah tangga dan mungkin punya cerita yang sama seperti kamu. Atau belum mencapai belum sampai ke cerita itu. Banyak banget sih curhat netizen ya kan, diselingkuin, di KDRT. Rata-rata itu nggak bisa pisah karena tidak punya uang. Jadi menurut aku kita sebagai istri, mau suami kita tidak pernah berselingkuh atau suami kita baiklah, kita harus mempersiapkan uang yang tidak tahu suami. Nabung dalam arti Tanpa kata, pengetahuan suami iya, gitu. tambah nabung. Karena kalau kita punya uang, kita tuh bisa gugat cerai atau bisa membeli susu anak. Bisa punya power lah ya setidaknya gitu iya. ya, menghidupi diri sendiri gitu Benar. ya. Jadi tidak menggantungkan kepada Benar. laki-laki. Karena aku diselingkuhin suami aku udah sering banget. Kenapa aku tidak cerai? Satu, aku tidak punya uang. Aku tidak punya tabungan, tidak punya pekerjaan. Jadi aku berpikir kalau aku pisah, siapa mau ngasih anakku makan? Sehingga kamu Sedangkan nggak berdaya lah ya. dengan sedangkan kondisi kayak keluarga aku tidak mampu. Kalau untuk makan sehari mungkin keluarga aku bisa, tapi kalau untuk nyekolahin, untuk apa itu perlu proses. Sedangkan aku tidak punya usaha ya kan. Aku seorang ibu rumah tangga. Kalau untuk saat ini kenapa aku ambil tindakan berpisah bukan berarti aku banyak tabungan. Karena emang udah gitu. nggak kuat lagi. Aku pikir ini udah akhir dari rumah tangga aku, udah cukup.
Itu aja. Kalau misalkan kau apa pingin balik lagi? Pengen balik lagi, itulah aku tadi bilang, udah terlalu jauh. Dia- Tapi kalau kan namanya laki-laki usaha sampai nyembah-nyembah. Kan sayang effort. Kan dia merasa gimana caranya lah, pokoknya segala effort pasti akan dikasih ke kamu gitu. Bukan nggak percaya lagi atau gimana, mau dijalanin lagi rumah tangga pasti aku ingat kalau dia berangkat pasti aku rasanya curiga. Nah kamu kesana ya, kesini ya. Jadi daripada cekcok terus ya udahlah, stop aja dulu. Kalau ada jodoh lagi 3 tahun 4 tahun atau apa. Karena dia melakukan yang tidak kamu suka. Iya benar, banyak hal-hal yang dia lakukan itu tidak sesuai keinginan aku. Banyak menurut aku hal-hal negatif Ya. yang tidak bisa aku terima. Iya, selama itu positif sih nggak apa-apa. Iya, Tapi kalau negatif kan kayak main perempuan. Iya. Atau sebaliknya main laki-laki itu kan nggak baik ya. Nggak gitu baik. ya. Oke. Ada pesan nggak buat suami tercinta kalau misalkan nonton podcast ini? Buat papanya anak-anak ya yang pasti Mm-mm. kita gagal jadi suami istri nggak apa-apa. Mm-mm. Mungkin kamu akan berhasil dengan wanita lain ataupun aku dengan laki-laki lain. Tapi aku berharap anak-anak kita tidak akan pernah gagal dididik, dibesarkan sama orang tua seperti kita. Walaupun kita udah pisah, Semoga untuk anak jangan pernah tidak dilupakan. akan pernah kekurangan kasih sayang kedua orang tuanya gitu ya. Dan jadi kamu tetap akan selalu ada buat dia dan papanya Ya. juga pasti wajib harus ada buat anak-anak Iya. gitu ya. Terus buat si mbaknya mungkin ada yang disampaikan? Buat si mbaknya, karena sekarang lagi di Tanah Suci ya. Ini nggak sedih nih, lagi tanah suci loh mereka berduaan. Udah nangis aku kak. Udah ya, udah Iya. capek ya, udah. Tadi kering malam aku air udah matanya. nangis ya. Karena sekarang lagi di Tanah Suci, doalah yang baik-baik. Walaupun kamu bilang sampai mati nggak akan minta maaf sama aku udah maafin kok. Aku udah lelah juga bahas masalah ini, dalam arti kata, sekarang bahagialah sama suamiku. Bahagia, hiduplah bahagia. Kalau kamu bilang aku kasar, aku jahat dengan suamiku, inilah aku apa adanya. Aku orang Sumatera. Aku nggak bisa bikin drama yang begitu sempurna. Apa yang aku rasain, itulah yang aku ceritain. Aku Semangat sayang. nggak bisa aku kak, apa yang nggak aku rasain harus dilebay-lebay. Kenapa tuh nggak bisa? Iya. Apalagi dia sampai ngomong kan, kayak yang sebelah itu jual kesedihan. Aku punya anak di sini, 2 anakku. Aku nangis kayak gini bukan berarti aku mengharap lakiku pulang, bukan. Iya, ya bukan itu. Iya, bukan itu tujuan aku. Tapi Tenang. Nasib hidup ini gitu ya, ya Allah. Yang aku ujiannya begitu sesalin, berat. 13 tahun aku sama lakiku. Iya. Tiba-tiba kau datang ke rumah tanggaku. Sekarang kau udah nikah siri sama suamiku. Terus kau beralibi, kau dikejar-kejar. Kalau kau bilang dikejar-kejar sama suami aku, itu bukan alasan yang tepat. Kalau dia ngejar, kau nggak respon, nggak akan terjadi. Bener Iya, nggak? betul, itu betul. Nah, ini dikejar, tapi kau juga respon. Jadi jangan seolah-olah korban. Kaulah yang membuka pintu untuk lakiku. Kucing dikasih ikan asin maulah. Iya ya. Apalagi dikasih ayam enak kan. Coba laki-laki, apakah memang laki-laki ini diciptakan untuk, ya tidak semua laki-laki ya. Tapi nggak tahu nih Mas kameramen, oi. Ada lagunya, tidak semua laki-laki. Gue mau tanya nih jujur nih, lu kadang-kala ada suka bosen gak sih sama bini lu? Kalau lu bosen sama bini lu terus mau lihat perempuan lain gitu jujur? Aku mah jujur paling ya udah kayak jujur dibilang kayak tadi kayak hiburan, tapi ujung-ujungnya balik lagi kalau aku gitu kayak Kenapa harus cari hiburan sama perempuan? lapar mata mis, lapar mata. Kalau aku kayak lapar mata. Kurang ajar Jujur, ya. Kayak ngeliat nggak pas. Wow. Tapi ujungnya ya udah ke bini, cuman itu doang. Tapi prinsip aku ya nggak bakal. Tetap ke dia gitu. Tapi laki-laki tuh pasti ada bosen gitu juga. Pinginnya nanti suatu saat kalau dapat suami, ini bener udah pasti mau move on Pasti dari dia. iya. Udah itu langkah terbaik ya. Udah langkah terbaik. Pinginnya dapat suami kayak gimana? Aduh, belum kepikiran aku kak. Kalau Rasanya, perempuan itu beda sama cowok kali ya. jadi kak suami. Maaf ya lu laki gitu. Iya, jadi kita mikirnya kayak gini loh. Ada datang laki-laki DM kita, kak minta nomor handphone.
Aku jawab apa? Kau punya bini, urus bini kau. Aku pikir laki orang semua itu nge-DM aku. Kau urus dulu bini kau bang di rumah, jangan kau DM aku. Mentang-mentang aku mau jadi janda, kau sibuk minta nomor handphone gitu. Iya, Jadi benar. bilang, ih gila mbak, nih aku nih duda loh mbak, mana fotoin kalau emang akte duda gitu. Nggak ada yang berani. Emang kalau aku pikir laki orang semua. Jadi kayak gue hari ini mempermasalahin pelakor. Tiba-tiba aku membalas chattingan orang, chattingan cowok lah, menghilangin suntuk. Rasa sakit hati, apa iya. itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tiba-tiba istrinya tahu aku jadi pelakor. Iya. Sedangkan kita untuk apa? Untuk ngilangin rasa jenuh, rasa apa ya kan? Yaudah lebih baik aku sama teman-teman aja lah ngilangin sakit hati atau apa. Tapi kamu udah cerita kayak gini, kamu udah lega? Udah lega banget. Makanya aku Lega ya? diundang di Stasiun TV banyak tuh kan pagi-pagi. Ambiar. Ya sama apa Kak Penny. Waktu diundang tuh aku tuh nggak sanggup. Aku bakalan lebay nantinya. Karena aku Ya. bakalan nangis. Karena Karena waktu masih- itu baru. Emosinya masih belum bisa dikontrol. Iya benar. Kayak ada omongan yang nggak harus aku keluarin kasar. Aku keluarin nantinya. Jadi kalau sekarang ini kan sudah 2 bulan lebih ya Kak ya. 2 bulan lebih tuh aku sudah Bisa belajar. memaintain emosi kamu Ya, sampai aku ke pondok pesantren kayak di apa Rukiah ya gitu. Aku pengen bukan sampai aku pulang, jadi aku pengen menetralisir. aku pengen aku bisa menerima semuanya. Jadi kayak dinasehatin. Menerima takdir Allah. Iya, ini takdirmu, ini kamu nggak boleh menyalahin ini. Tapi aku masih benci sama wanita itu. Nggak apa-apa. Kalau kamu benci, kamu omongin aja, ngomongin sama temanmu sampai emosi itu reda. Dan alhamdulillah sekarang nih udah kayak ya udah deh. Udahlah ngapain ya, Iya. maksudnya gini. Kalau Ayu pingin, kalau ya aku bukan manusia yang sempurna. Tapi aku punya tips buat Ayu, mau diambil boleh, nggak diambil boleh. Aku kan pernah gagal dalam rumah tangga juga. Iya. Cara untuk menyembuhkan luka sih, apa yang sudah terjadi dalam hidup kita, semua yang ada di sini kan, mantan-mantan aku itu kan milik Allah. Bener nggak? Iya benar. Kita ini kan milik Allah. Kalau aku membenci seseorang hanya karena dia tidak menjadi milikku atau hanya karena kisah yang menyakitkan dalam hidup aku, kayaknya itu gak adil banget. Iya. Sedangkan aku dalam hidup ini punya Allah, sedangkan dia pun juga punya Allah. Kapanpun mau diambil bisa. Jadi untuk apa aku harus membela mati-matian, sedangkan dia sendiri aja tidak memperjuangkan aku dan tidak membela aku. Benar Kak. Iya kan? Iya kan? Aku ikhlasin aja, ini mungkin jalan Allah. Iya. Gak ada orang yang mau jalan kayak gini. Bener gak sih? Gak ada orang yang kepengen jadi janda. Iya benar. Gak ada orang yang pengen jadi duda. Iya. Tapi kan yang pastinya kita lebih lagi ke perempuan. Kalau perempuan itu kan pakai perasaan. Kalau laki-laki pakai logika. Perasaan kita lebih bermain. Jadi otomatis kebencian yang ada. Iya. Aku kesel, aku gak bisa deh sama dia sama cewek itu. Tapi ya balik lagi, dia punya Allah, ya sudahlah. Kita berjuang udah capek gitu Udah kan. capek banget ya. Udah titik akhir. Ini kamu sudah give up. Kamu udah nyerah. Ya udah, kamu tinggal ngomong terima kasih sama Allah aja atas ujian ini ya. Benar. Semoga kamu dikasih kuat terus. Amin. Dan kalau aku sih, ketika para netizen atau siapapun kamu merasa benar, maka perjuangkan. Iya benar. Ya kan? Jangan pernah takut. Karena aku yakin ketika seorang perempuan itu terzolimi, akan selalu dibukakan jalan terbaik. Iya benar. Mungkin pertanyaan aku yang terakhir nih ya. Pertanyaan yang terakhir, apa yang akan kamu lakukan sayang? Ini kan kamu sudah berani speak up nih. Ini berarti perdana di YouTube aku. Otomatis nanti ini pasti bakalan kemana-mana nih berita. Iya pasti. Apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Ini kan udah bercerai segala macam. Apa yang kamu lakukan setelah ini sayang? Mau ngapain kamu Ya setelah yang ini? pasti aku kembali ke pengaturan awal lah. Jual online, endorse, mau usaha rencana. Mau usaha. Jadi anak-anak, misalkan anak-anak tidak jatuh hak asuh ke kamu, Aku perjuangkan dulu. Aku Tetap tidak bisa kamu akan memastikan. perjuangkan. Iya, sampai Bagus. kemanapun. bagus. Jangan sampai pernah menyerah. Sampai Selama kemanapun.
selama Allah masih ada. Iya, benar. Ya kan? Nah, karena memang kan hidup kita bukan karena uang kan, Iya, tapi hidup kita berjalan karena memang ada Tuhan yang selalu mendampingi kita benar. dan memberikan jalan buat kita. Ya, tetap semangat, tetap sabar. Dari aku jadilah perempuan yang kuat, karena ketika perempuan itu kuat dia akan memiliki value dan tegar setiap menghadapi apa yang terjadi di depan kita. Terima kasih Ayu, sayang sudah mau berbagi cerita di sini, udah curhat-curhat bareng. Mudah-mudahan apa yang udah kamu keluarkan nih plong ya sayang ya. Ya, plong Aku tidak banget. bisa bantu apa-apa, aku cuma bisa bantu doa. Iya. Mudah-mudahan apa yang terjadi dalam hidup kamu tidak terjadi di kehidupan orang lain maupun Amin. aku. Ya, pokoknya doa yang baik-baik aja iya. Ya. Pokoknya semoga akan indah pada waktunya. Amin. Seperti lagu aku. Pokoknya jangan lupa buat penonton semuanya untuk setia. Jangan lupa like, komen, dan share. Ya mungkin siapa tahu ada teman-teman yang punya cerita yang sama. Yuk kita sama-sama kuatkan mereka. Pokoknya woman support woman. Yes. Salam sayang dari aku, Dewi Persik. Bye-bye.